Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja'u harapan, keinginan, cita-cita, impian. Maqaranahu amalun. Itu jika diiringi dengan usaha, diiringi dengan pekerjaan, diiringi dengan bukti. Contoh misalnya, banyak orang berkata, saya pengen bisa zikir, itu namanya ar-roja. Saya ingin pengen ke Sinarasa setiap bulan, itu namanya roja. Saya ingin bisa bangun tengah malam, itu namanya ar-roja. Jika keinginan itu diiringi dengan usaha, saya pengen bangun tengah malam, dia beli jam beker, dia tidur lebih cepat. Pokoknya dia punya usaha untuk melakukan, menggapai keinginan itu. Saya ingin ke Sirna Rasa, dikosongin waktunya, ditolak undangan-undangan yang datang kepadanya, disiapkan keuangannya. Nah, itu namanya ar-roja. Saya ingin zikir, tanya usahanya apa, tanya sama orang bagaimana zikir itu, bagaimana keindahan zikir. Kenapa? Karena ar-roja beda dengan umniyah. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, itu namanya angan-angan, kosong. Beda dengan ar-roja, ada pahalanya. Saya ingin sholat malam. Ah, dia pakai jam beker. Dia tidur lebih cepat. Bahkan dia sampai berusaha minum banyak. Biar nanti bangun karena ingin buang air. Terus sholat. Ternyata bablas. Azan baru bangun. Artinya dia nggak melaksanakan sholatul qiyamul lail. Meskipun dia tidak melaksanakan qiyamul lail, dia tercatat melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Niat ar-roja, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Saya pengen ke Abah, dikosongin waktunya, disiapin tuh, dikumpulin duit, duit buat ongkos, buat makan, buat nanti subah. Eh, pas mau berangkat ada uzur syar'i, ada saudaranya yang kena musibah, ada keluarganya yang kena musibah. Akhirnya dia batal, nggak jadi. Meskipun tidak jadi, tercatat ia telah pergi ke sirna rasa. Kenapa? Niat. Niatnya sudah sampai. Tapi kalau cuma pengen doang, pengen dah, pengen dah, ya, nggak kecatat. Kan banyak orang saya pengen dah bisa ke sinar rasa, tapi nggak ada usaha. Bahkan banyak ikhwan-ikhwan dalam pengalamannya ketika dia ingin ke sirna rasa, faktor-faktor yang mendukungnya tidak ada. Yang lebih sering sih keuangannya. Keuangannya kurang, tapi dia pengen, dia raubitoh, dia tawasul, ada aja jalannya
untuk sampai kepada si kesirna sirna rasa kalau ada niatnya. Tapi nggak ada niat, mau diapain kek, mau dijemput, udah nggak usah ngeluarin uang, duduk manis, makan dibayarin, bensin nggak usah bayar. Kalau nggak ada niat, nggak akan bisa pergi. Kenapa? Itu namanya umniyah. Jadi betapa rahmannya Allah, betapa kasih sayangnya Allah memberikan seseorang mampu beribadah khusus, kayak zikir kan ibadah khusus. Bangun tengah malam ibadah khusus. Itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai niat yang kuat, keinginan yang kuat. Ada aja jalannya. Bahkan ada ikhwan, dia mau ke Abah, ditungguin duitnya nggak kelihatan, ditungguin duitnya nggak kelihatan, sampai besoknya manakib, dia nggak punya duit. Dan tidak ada yang ngajak lagi. Mau minta nggak enak. Ya udah, dia pergi, bawa tas, dia pergi di pinggir jalan. Dia langsung Robito, Abah, saya pengen ke Sirna Rasa. Eh, nggak lama ada mobil berhenti, kenal sama orang itu. Mau kemana? Mau ke Sirna Rasa. Terus ngapain di sini? Ya nungguin orang yang mau ngangkut saya. Jujur, orangnya kalau jujur kayak gitu. Ya nungguin orang yang mau ngangkut saya. Ya udah kalau gitu, naik. Naik di rest area berhenti. Yang punya mobil makan, dia makan. Yang punya mobil beli minuman, dia dibeliin beli minuman. Sampai berjumpa dengan guru mursyid di Sirna Rasa. Pas pulangnya, ada aja ikhwan yang ngasih. Kasih duit, sedekah dah buat bapak dah. Terserah mau diapain dah. Buat makan terserah, mau pulang terserah ya Allah. Udah dijemput, ditiketin pula. Kenapa? Syekh Abdul Qadir itu ketika ada seorang wanita Badui yang ingin diperkosa, berteriak, ya, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekhan, wahai Mas Abdul Qadir, tawasul, saya mau pulang, nggak bisa. Tiba-tiba ada yang datang. Dia bilang, rumah kamu yang kamu mau jual berapa? Udah saya beli dah dengan harga ini. Niatin uang itu buat orang yang sudah niat. Ada aja jalannya. Abah langsung ngambil tuh, tangannya ditarik. Modalnya mau melalui orang lain kah? Atau tiba-tiba ada yang ngasih duit kah? Itu banyak sekali terjadi di kalangan ikhwan. Tapi umniyah itu ya angan-angan doang. Sering kita ngomong duduk, anak pengen dah istiqomah ngaji, tapi nggak pernah ikut kegiatan kita. Ah, pengen ini, pengen ini, pengen ini, ya asal pengennya doang. Asal pengennya doang. Itu nggak tercatat oleh Allah. Oleh Allah. Kemudian dalam hikam yang lain, matlabul arifina minallahi ta'ala wasidku fil ubudiyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Matlabul arifin, permintaan orang-orang yang ma'rifah. Permintaan orang-orang yang sudah ma'rifah seperti Abah adalah bagaimana asidku fil ubudiyah, meyakinkan atas kehambaan dia, akan datang seorang hamba. Wal qiyamu bi khufwati wadani wanadihi. Lalu
temennya itu ya berlari ke rumahnya dan memanggil dengan namanya. Kenapa? Karena iblis pernah menggoda Nabi Adam, nabi pertama digoda. Karena juga iblis punya senjata, punya cara, gitu. Punya cara-cara untuk menghancurkan seseorang untuk membatalkan ibadahnya. Maka kuatkan niat dan iringi dengan usaha semampunya. Kalau Allah sudah menentukan, tidak ada lagi siapapun bisa menghalanginya. Basatoka kaila yubkika ma'al qabdi wa qabdot wa qabdoka kullu la yatrukuka ma'as minan nisa. Wa, wa akhrajaka anha. Jadi Allah itu begitu sayang kepada hambanya, maka diberikan kesempatan. Matlabul arifin, nah, bagi matlabul arifin minallah asyidku fil ubudiyah. Maka yang diminta orang-orang ma'rifah itu apa? Diberikan kemampuan untuk sempurna atau menuju kepada kesempurnaan dalam menghambakan kepada Allah. Wa qiyamin dan bertengkar. Wal qiyamu bihuquqi rububiyah dan melakukannya dengan hak menuntut hak-hak Tuhan. Manggil nggak bisa, sholat nggak bisa. Meskipun sekarang sudah tidak terjadi. Jadi intinya Allah begitu sayangnya kepada makhluknya. Dan Allah tahu dalam diri manusia itu ada setan-setan yang berpaling kepadanya. Makanya langsung filubudiyah bil qiyami bil rububiyah. Maka apa yang diminta oleh Arif Billah itu bukan sesuatu yang remeh. Intinya aja yakin kepada Allah, melaksanakan perintah Allah atau melaksanakan perintah para nabi karena memilih. Basatoka kailayan yubkika ma'al qabdi bil wadli. Basatoka engkau meluaskan lenganmu. Yubkika kaila yubkika agar ya banyak orang bersedih. Ma'al qabdi dan sedangkan kamu pegang itu. Wa doka kaila yatruka ma'asama untuk sebagai jaminan agar dia nggak kabur kemana-mana. Wa akhraja anhuma kaila kauna ilai syai'in dan keadaan orang itu. Jadi baik lagi kalau sudah terjadi perceraian maka salah satunya nggak bisa minta didik lagi. Istri suami nggak bisa minta tinggal minta biata bagian ekonomi dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam